Halo guys, saya Iqbal. Robert Kiyosaki berpendapat bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pola pikir antara si kaya dan si miskin. Bagi si kaya, income yang dia dapat haruslah berubah menjadi sebuah aset dan memiliki nilai investasi yang nilainya terus naik sebagai harta produktif. Dan hasilnya, semakin banyak aset produktif yang dia miliki, pada akhirnya semua pengeluarannya akan dibiayai oleh hasil-hasil dari asetnya. Itulah cara si kaya menjadi semakin kaya. Sedangkan bagi si miskin, saat mendapatkan income, si miskin akan berpikir bagaimana cara menghabiskan uang yang dia miliki untuk sebuah kebutuhan yang konsumtif. Harta konsumtif sifatnya hanya sementara dan habis begitu saja. Jadi, dia harus bekerja lebih keras lagi untuk kemudian dihabiskan lagi. Ini adalah sebuah habit dan mindset yang tidak mudah diubah begitu saja. Dan tantangan ini semakin berat bagi kaum milenial sekarang, di mana biaya hidupnya semakin meningkat, yang namanya hangout, traveling, hingga entertainment dianggap sebagai sebuah kebutuhan primer, dan bukan lagi kebutuhan sekunder, apalagi tersier. Karena semakin mudahnya segala jenis akses di era digital ini. Makanya, enggan heran sampai ada survei yang mengatakan bahwa kaum milenial sekarang bakalan susah sekali mendapatkan atau membeli sebuah rumah karena tidak ada balancing antara pemasukan dan pengeluaran, apalagi harga tanah yang semakin meroket setiap tahunnya. Istilah tempul dulunya besar pasak daripada tiang. Mau tahu seberapa ironisnya perbedaan antara gaya hidup produktif dibandingkan konsumtif di dalam sebuah riset? Seperti yang banyak kita tahu, bahwa uang yang beredar di dunia ini 90% hanya dikuasai oleh 5% orang saja, dan 95%-nya hanya menguasai 10% dari keseluruhan uang yang beredar di dunia. Miris, masih belum seberapa guys. Konsultan keuangan ternama, Whitemaster yang berasal dari Singapura, bahkan membuat simulasi sederhana dari sebuah kecenderungan yang hasilnya adalah jika seluruh uang yang ada di dunia ini dikumpulkan dan dibagikan rata kepada seluruh penduduk dunia, maka setiap orang berhak memiliki harta sebesar 21,6 miliar rupiah per kepala. Namun, dengan kecenderungan pola pikir antara produktif dan konsumtif yang saya sebutkan tadi, dalam 5 tahun berikutnya, keadaan keuangan dunia akan kembali sama lagi, yaitu 90% uang yang beredar kembali lagi dikuasai oleh 5% orang yang tadi lagi. Hanya dalam 5 tahun saja guys. Ngeri kan? Karena si konsumtif akan selalu sibuk untuk menghabiskan uangnya, di mana si produktif selalu berpikir bagaimana uang itu akan bekerja untuknya. Ironis kan? Seperti udah ditakdirkan aja. Kenapa hanya ada 5% orang yang selalu ada di puncak? Analoginya sama kayak lomba lari maraton. Mungkin di garis start terdapat ribuan peserta, tapi hanya ada belasan orang saja yang tiba lebih awal di garis finish. Pertanyaannya adalah, apakah mereka orang-orang yang beruntung? Well, not really. Bisa disimpulkan lagi dari contoh kasus lari juara 100 meter. Meskipun hanya berbeda 0, sekian detik, tapi effort yang dia keluarkan mungkin bisa mencapai 300% dari peserta lainnya. Itulah kenapa seleksi alam terjadi, karena orang-orang ini menggunakan waktu yang sama dengan waktu yang dipakai orang-orang biasa, dengan cara mereka yang luar biasa. Perbedaannya adalah bagaimana kita menggunakan waktu saja guys. Jadi ingat dengan perkataan Jack Ma. Menurut dia, namanya harta benda itu tidak ada habisnya, bisa dicari dan bisa hilang begitu seterusnya. Namun, yang lebih berharga dari itu adalah waktu, karena waktu tidak akan pernah bisa diulang. Jack Ma pun berkata, aset paling berharga adalah masa muda. Gagallah sebanyak mungkin di usiamu yang masih 20-an, agar tidak lagi banyak terjadi gagal di usiamu yang semakin tua. Dari pernyataan ini jelas banget ya guys, kalau gak ada alasan gak punya modal. Karena masa muda itu jauh lebih berharga dari aset apapun. Masa dimana kita bisa melakukan apapun dengan energi kita tanpa mengenal lelah. Dan masa dimana sebuah harapan itu tampak begitu nyata. Well, mungkin ada yang berpendapat kalau uang itu bukan segalanya. Uang tidak akan menjamin kebahagiaan. Tentu saja saya sepakat dengan pernyataan itu. Namun tidak absolut. Orang yang punya banyak uang mungkin tidak bahagia. Tapi orang yang tidak punya uang sampai gak bisa makan, tidak mungkin dia bahagia. Dan mungkin ini saat yang tepat buat kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, yaitu tentang esensi hidup. Ordinary people bekerja untuk menghasilkan uang. Kemudian uang itu digunakan untuk membeli kebahagiaan. Benarkah begitu cara kerja hidup ini?
untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan? Well, ada beberapa orang super kaya di dunia ini. Gak usah nanggung-nanggung, kita langsung ambil sampel Bill Gates aja. Bagi sebagian orang, membeli sebuah Lamborghini adalah sebuah kemustahilan. Dan bisa dibilang banyak banget orang di dunia ini yang rela korbanin semuanya demi mendapatkan itu. Tapi sebuah riset menyatakan bahwa perasaan Gates membeli sebuah mobil Lamborghini itu hanya seperti membeli sebuah burger saja, alias gak ngepek secara moral maupun material. Dengan kekayaannya yang mencapai 95 miliar dolar, ia bisa membeli dan melakukan apapun yang ada di dunia ini. Tapi hukum alam yang diciptakan Tuhan itu adil, bro. Analoginya sama seperti sinar di kegelapan malam. Semakin gelap malam, maka sinar sekecil apapun akan tampak semakin terang. Begitu juga dengan cara kerja kebahagiaan. Semakin banyak kesengsaraan dalam hidup, maka kebahagiaan sekecil apapun akan terasa semakin besar. Sama dengan umur manusia yang pendek, hidup abadi itu sengsara, bro. Makanya, tetaplah bersyukur. Orang biasa perlu bekerja bertahun-tahun supaya bisa traveling ke London. Mereka bakal bisa mensyukuri setiap detik momen saat berada di sana. Bahkan tidak akan pernah lupa bertahun-tahun setelah kejadian itu menjadi momen terindah dalam hidupnya. Dan orang super kaya bisa ke sana every single day. So where the point for having again? Jadi jangan heran kalau orang-orang seperti Gates dan Mark Zuckerberg justru memilih hidup yang sederhana, yang kebanyakan orang menganggapnya tingkah mereka aneh-aneh, karena orang-orang ini menyadari betul sesuatu. Mereka tidak bisa membeli kebahagiaan semu lagi saat mereka sudah berada di titik tertinggi. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan materi, seperti senyum bahagia orang Afrika saat mendapatkan makanan, ketulusan anak-anak di panti asuhan saat mereka mendapatkan baju baru atau mainan baru, atau tetes air mata bahagia seorang nenek yang mendapatkan pengobatan gratis atas penyakit tahunan yang dideritanya. Sebuah ketulusan tidak akan pernah bisa dihargai dengan materi. Itulah sebabnya manusia-manusia seperti mereka di level tertingginya justru memutuskan menjadi seorang yang filantropis. Dengan power dan materi yang mereka punya, bukan hanya satu atau dua kebahagiaan yang bisa mereka hasilkan, melainkan jutaan. Yang tujuan akhirnya adalah change the world for a better place. Kalau buat kita sih, gak perlu harus jadi mereka juga. Biar bisa ngebantu orang lain, bisa dimulai setiap saat dari hal-hal kecil setiap hari. Melakukan hal-hal terbaik di setiap apa yang kita lakukan dan ada manfaatnya bagi orang lain. Jadi, kita ada atau enggak itu ada perbedaan buat dunia ini. Gak peduli apapun pekerjaan. Intinya, be the best of you lah guys. Kalau dalam hal kecil kita berhasil menunaikan tugas jabatan atau tanggung jawab, yang lebih besar itu cuma masalah waktu dan skala aja. Kalau basicnya udah bener. Doa dengan tujuan mulia itu ibarat kayak ngasih proposal ke Yang Maha Kuasa. Selama tujuannya sejalan sama Dia, sebesar apapun proposal yang kita ajuin, bakal di-approve kalau kita udah dianggap siap. Karena tujuannya jelas banget, for the sake of humanity. Sebab, ada yang mesti dipastikan juga sebelum memerdekakan orang lain. Bangsa, apalagi dunia. Dari diri sendiri mesti jadi orang yang benar-benar merdeka dulu, sebagai seorang insan seutuhnya. Yang artinya, tahu betul siapa diri kita, jujur sama diri kita, paham benar kelebihan dan kekurangan diri, tahu mau ngapain hari ini, besok, setahun, 10 tahun lagi, bahkan kelak akan mati sebagai seorang yang seperti apa. Jadi gak gampang galau diombang-ambing kesana kemari karena tidak punya prinsip yang jelas. Saya rasa sampai di sini dulu guys. Tapi sebelum saya closing, ada satu pertanyaan yang perlu saya tanyakan buat kamu. Jadi, apa yang akan diberikan kalian buat kehidupan ini? Saya Iqbal, see you the next videos.